Baik, nama saya Julius Mesak, NIM 18130042, semester 4, kelas B. Tugas pertemuan 9 tentang langkah-langkah dalam pembelajaran tematik. Langkah-langkah dalam pembelajaran tematik yang pertama, memilih tema yang dapat disesuaikan. Guru dapat melakukan pemilihan tema yang akan dibelajarkan terlebih dahulu, di mana sejatinya pemilihan tema harus sesuai dengan kondisi daerah, sekolah, peserta didik, dan guru di wilayahnya. Yang kedua, melakukan analisis SKL, KI, KD, dan membuat indikator. Membaca semua SKL, KI, dan KD dari semua mata pelajaran. Karena meskipun semua indikator sudah tersedia, guru dapat menambahkan indikator yang sesuai dengan tema yang sudah dipilihnya dengan mengikuti kriteria pembuatan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan KD, indikator dengan tema. Setelah indikator selesai dibuat, kemudian guru melakukan pemetaan terhadap kompetensi dasar dan indikator yang berkaitan dengan tema yang sudah dipilih dan memasukkannya ke dalam format agar lebih memudahkan dalam penyajian pembelajaran dan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, membuat jaringan kompetensi dasar. Setelah melakukan pemetaan KD indikator dengan tema selama 1 tahun, maka dilanjutkan dengan membuat jaringan KD dan indikator dengan cara menurunkan hasil cek dari pemetaan ke dalam format jaringan KD dan indikator. Yang kelima, menyusun silabus tematik terpadu. Adapun komponen-komponen yang terdapat pada silabus tematik, yaitu ada kompetensi dasar, indikator, kegiatan pembelajaran dan penilaian, alokasi waktu, sumber dan media. Yang keenam, menyusun RPP tematik integratif. Adapun komponen-komponen yang termuat dalam RPP tematik integratif yaitu meliputi identitas, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan dan model pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber dan media, dan berikut yang terakhir penilaian. Sekian dan terima kasih. Baik, nama saya Julius Mesak, NIM 18130042, semester 4, kelas B. Tugas pertemuan 10, implikasi pembelajaran tematik. A. Implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. B. Implikasi bagi siswa. Yang pertama, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individu, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. Yang kedua, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif. Yang C, implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Yang pertama, menekankan pada siswa baik secara individu maupun kelompok aktif, mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik sehingga membutuhkan sarana dan prasarana. Yang kedua, memanfaatkan sumber belajar yang didesain secara khusus maupun lingkungan sebagai sumber belajar. Yang ketiga, perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Yang keempat, menggunakan buku ajar untuk masing-masing mata pelajaran dan dimungkinkan menggunakan buku khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Yang D, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Yang pertama, ruang perlu ditata dan disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, dinding kelas dimanfaatkan untuk menjadi hasil karya sebagai sumber belajar.
Yang keempat, alat sarana dan sumber belajar hendaknya dikelola dengan baik. Implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode. Misalnya, percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Sekian dan terima kasih. Baik, nama saya Julius Mesak, NIM 181300042, semester 4, kelas B. Pertemuan 11, pemetaan kompetensi dasar atau KD. Pemetaan kompetensi dasar merupakan kegiatan pemetaan dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Dalam melakukan pemetaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, mempelajari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran dan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dapat dipadukan. Yang kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan, dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang cocok dengan tema yang ada. Berikut tujuan pemetaan KD. Tujuan dari pemetaan KD yakni sebagai acuan dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK sehingga dapat dipastikan linearitas antara KI, KD, dan IPK. Berikut fungsi pemetaan KD. Digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan penilaian baik yang bersifat harian, tengah semester maupun setiap semester. Sekian dan terima kasih. Baik, nama saya Julius Mesak, NIM 181300042, semester 4, kelas B. Tugas 12 tentang pembuatan jaring tema dan silabus tematik. A. Hakikat jaringan tema. Jaringan tema adalah pola hubungan antara tema tertentu dengan sub-sub pokok bahasan yang diambil dari berbagai bidang studi terkait. Berikut kriteria tema yang baik. Sebuah jaringan tema dikatakan baik apabila telah memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, simpel, yang kedua, sinkron, yang ketiga, logis, yang keempat, mudah dipahami, yang kelima, kemenarikan terpadu. Contoh jaringan tema. Contoh jaringan tema kelas 4 semester 2 tema 7, yaitu dengan tema indahnya keragaman di negeriku. Subtema yang pertama, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Dan subtema yang kedua, indahnya keragaman budaya negeriku. Tema yang ketiga, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. B. Jaring silabus. Ada nama sekolah, kelas, dan semester. Kelas 4 semester 2, tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yaitu 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Materi pelajaran, menemukan informasi baru tentang orang Kenekes suku Baduy. Kegiatan pembelajaran, siswa membaca teks orang Kenekes di suku Baduy. Penilaian, sikap, alokasi 26 jam. Sumber belajar, buku teks pada jaran tematik. Sekian dan terima kasih.